Menurut saya ya, untuk mengatakan bahwa Pratama Arhan itu tidak tepat kalau dikatakan tidak bisa apa-apa, itu jelas ya, parameternya itu jelas. Nah, ini biasanya daripada tendangan penjuru, bola dibuang untuk tendangan ke dalam gitu, daripada tendangan penjuru. Kalau tendangan penjuru kan berbahaya kan gitu. Tapi dengan adanya Pratama Arhan, lawan itu mikir, tidak mau tidak bisa sembarangan buang bola keluar ketika kondisinya kepepet seperti itu karena situasinya akan lebih berbahaya daripada tendangan penjuru gitu loh. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Pratama Arhan ya, yang oleh seseorang yang bisa dibilang tokoh sepak bola nasional begitu, dibilang Pratama Arhan ini dibilang tidak bisa apa-apa, hanya bisa lempar bola. Nah, di sini saya ingin bukannya ingin mengadu domba antara Pratama Arhan dengan tokoh sepak bola itu, tapi di sini saya ingin mengungkapkan apa yang saya lihat sebagai penonton bola, ya, sebagai penggemar timnas, supaya ada second opinion katakanlah gitu. Sekali lagi saya bukan ingin memprovokasi Pratama Arhan supaya melawan dia yang telah dalam tanda kutip merendahkan itu ya, sudah menganggap dia tidak bisa main bola, hanya bisa melempar bola saja itu. Tidak seperti itu. Tapi di sini saya ingin uh, mengungkapkan apa yang saya lihat tentang Pratama Arhan ini, dan terutama bagi Pratama Arhan uh, dia supaya Pratama Arhan lebih bersemangat lagi untuk membela timnas ya. Karena bagaimanapun Anda sudah dipilih oleh Sintayong untuk menjadi tim inti dalam timnas. Makanya selalu seringkali dipasang sebagai starting eleven. Nah, kalau dikatakan Pratama Arhan tidak bisa apa-apa, ini saya kurang sepakat ya. Faktanya itu dia itu beberapa kali dia berkontribusi pada saat teman-temannya mencetak gol. Misalnya golnya Marcelino Ferdinand ya. Nah, itu tidak lepas dari kontribusi dia, berawal dari uh, pemain belakang kirim ke Pratama Arhan yang dia menyisir dari kiri atau dari sisi kanan pertahanan lawan, dia umpan ke tengah ke Ferdinand, Ferdinand kasih ke Witan, Witan kasih ke Ferdinand lagi dan terjadi gol. Itu prosesnya berawal dari Pratama Arhan juga gitu loh. Jadi di sini saya ingin membangkitkan Pratama Arhan ya, karena Bargenoman sudah dipilih untuk timnas dan jangan sampai hanya karena komentar dari yang orang yang disebut toko bola dan itu disiarkan di mana-mana ya. Nanti Pratama Arhan jadi emosi atau mentalnya down atau jengkel dan sebagainya. Harapan saya tidak seperti itu. Sebaliknya eh, dengan ada second opinion ini, di sini saya sebagai penggemar bola, penggemar timnas, saya mencoba untuk memberikan apa yang menurut saya positif dari Pratama Arhan dan kebetulan pendapat saya bertentangan dengan yang diungkapkan oleh tokoh bola nasional tadi yang mengatakan Pratama Arhan tidak bisa apa-apa, bisanya hanya lempar bola. Nah tadi ya, jadi di sini saya melihat Pratama Arhan itu punya daya jelasa yang luas juga. Seringkali masuk sampai ke kotak ya itu kotak 16 itu. Nah, dia bisa memberi umpan-umpan yang bagus, terobosan-terobosan yang bagus sehingga bisa dimanfaatkan temannya untuk uh, melakukan syuting dan sebagainya. Saya lihat di situ. Nah, saya melihat peran Pratama Arhan, dia daya jelajahnya luas, ya, daya jelajahnya tinggi, kemudian dia seringkali memberikan umpan-umpan yang uh, akhirnya bola itu sampai ke kotak penalti lawan dan bisa ditendang oleh temannya Marcelino dan yang lainnya ke gawang lawan gitu. Yang kedua, kalau dibilang Pratama Arhan hanya bisa lempar bola, itu menurut saya juga
seperti yang saya jelaskan tadi sudah membuktikan bahwa Pratama Arhan tidak hanya bisa melempar bola. Justru kelebihan dia itulah melempar bola itu gitu loh. Bukan berarti dia hanya bisa melempar bola, tapi itulah salah satu kelebihan Pratama Arhan. Ya kan, ketika terjadi kebuntuan, lemparan ke dalamnya itulah yang bisa menciptakan gol gitu loh. Jadi lemparan ke dalam Pratama Arhan ini adalah merupakan kelebihan dia, kehebatan dia gitu. Tapi bukan berarti dia itu hanya bisa lempar bola, nggak seperti itu menurut saya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana dia berkontribusi ke tim dengan mengeksplorasi sisi lapangan bagian dia kayak gitu. Nah, kalau selama ini itu statistik itu biasanya hanya tidak statistik bola itu tidak mencakup lemparan ke dalam. Nah, bukan tidak mungkin ke depannya lemparan ke dalam itu juga bisa jadi statistik kalau lemparan ke dalam sudah bisa membahayakan seperti lemparan ke dalamnya si Pratama Arhan kan. Dan dengan lemparan ke dalam seperti itu lebih berbahaya karena apa? Karena lemparan ke dalam itu dalam satu pertandingan itu biasanya lebih banyak daripada tendangan pojok gitu loh. Jadi artinya apa? Dengan adanya keahlian si Pratama Arhan ini untuk lemparan ke dalam yang bisa sampai ke gawang lawan itu, artinya Pratama Arhan bisa menciptakan kemelut lebih banyak, situasi berbahaya lebih banyak daripada kalau tidak ada Pratama Arhan tentu saja. Dan dengan begitu, dengan keistimewaan lemparan ke dalam Pratama Arhan ini, nanti pemain belakang lawan juga akan mikir untuk membuang bola gitu loh. Dia akan lebih hati-hati, tidak sembarang buang bola. Karena kan selama ini biasanya daripada tendangan penjuru, bola dibuang untuk tendangan ke dalam gitu, daripada tendangan penjuru. Kalau tendangan penjuru kan berbahaya kan gitu. Tapi dengan adanya Pratama Arhan, lawan itu mikir, tidak tidak bisa sembarangan buang bola keluar ketika kondisinya kepepet seperti itu. Karena situasinya akan lebih berbahaya daripada tendangan penjuru gitu loh. Nah, jadi menurut saya Pratama Arhan dalam ini Anda teruskan ya, lanjutkan kinerja Anda, menurut saya seperti itu, percaya diri aja. Kalau Anda dikatakan hanya bisa lemparan ke dalam, justru itu lemparan ke dalam itulah salah satu kelebihan Anda dan itu terus tingkatkan, terus manfaatkan selama aturannya memperbolehkan. Menurut saya ya, untuk mengatakan bahwa Pratama Arhan itu tidak tepat kalau dikatakan tidak bisa apa-apa, itu jelas ya, parameternya itu jelas. Pertama, kalau dia tidak bisa apa-apa, itu tidak mungkin ada klub Korea yang mau mengontrak dia itu kan. Saya nggak tahu prosesnya seperti apa ya, dia akhirnya bisa dikontrak oleh salah satu klub di Korea Selatan ya. Tapi faktanya itu dia sekarang ini dikontrak oleh klub yang namanya reputasinya juga bagus di Korea Selatan gitu loh. Artinya di sini sudah menunjukkan bahwa dia bisa main bola gitu loh. Yang kedua, dia itu Pratama Arhan itu kan menjadi penentu kemenangan ketika tim Garuda Muda Under 23 di Piala Asia Under 23 itu menentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dan itu dilakukan melalui titik penalti. Tendangan penalti itu menunjukkan kedewasaan dia, kematangan dia, ketenangan dia kan. Itu parameternya jelas gitu loh. Jadi dia tidak hanya bisa ngelempar bola, faktanya dia jadi penentu kemenangan Indonesia melawan Korea Selatan melalui titik penalti. Penendang penalti terakhir kan dia yang akhirnya kita bisa memenangkan itu tanpa mengurangi peran pemain yang lain gitu kan. Tapi faktanya kan Pratama Arhan yang jadi penentu kemenangan itu. Dan itu dia selesaikan dengan dingin sekali. Kalau dia belum tidak main sepak bola di Korea Selatan, mungkin mentalnya tidak seperti setenang itu gitu loh. Ya, jadi saya pikir untuk Pratama Arhan ini
bagi saya dari kacamata saya itu dia pemain yang hebat, pemain yang eh, berperan baik di posisinya, sehingga pelatih Sintayong selalu memberi kepercayaan kepada dia. Dan dia juga yang berperan, yang ikut andil meloloskan Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2024 kemarin. Juga yang membawa timnas Indonesia U23 sampai ke semifinal. Dan dia berandil besar pada saat tendangan penalti itu. Nah, jadi apalagi yang mau diperdebatkan terkait dengan prestasi Pratama Arhan ini, gitu loh. Menurut saya pemain bola semuda dia dengan prestasi seperti itu, Anda Pratama Arhan layak percaya diri dan Anda terus bekerja keras ya. Jadikan masukan atau kritik-kritik itu untuk Anda semakin lebih dewasa, menyikapinya dengan dewasa, tidak bikin Anda jatuh atau bikin Anda emosi. Ya memang begitulah dunia ini ya kan. Ada setuju, ada yang tidak setuju, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada pro, ada kontra, ya begitu itulah hidup ini ya. Ya Anda harus sikapi ini dengan tenang, dengan bijak, ya jadikan itu cambuk untuk semakin berprestasi lagi. Oke, semangat terus. Selamat sudah selalu dipercaya oleh Sintayong. Maju terus untuk timnas Indonesia. Salam sepak bola. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang berikutnya. Terima kasih.